Tes, tes, tes. Oke. Gue mulai share screen. Nih guys, pokoknya buat sesi belajar kali ini kita mau bahas materi dua materi dulu nih. Materi yang pertama kita mau bahas bottom up parsing, sama kita mau bahas satu lagi em, intermediate code. Nih, nah buat eh, bottom up parsing sama intermediate code, menurut gua buat UAS nanti bottom up parsing ini yang materi paling susah. Terus buat intermediate ini yang paling gampang. Nih gue mau nanya dulu nih, kira-kira buat sesi belajar kali ini enaknya mau mulai yang mana dulu? Bagus ya. Pengen yang intermediate code dulu atau mau langsung kita coba ke bottom up parsing? Gimana gimana? Bottom up dulu aja mungkin. Boleh boleh. Bottom up dulu ya berarti ya. Dia ini yang materi paling banyak. Bottom up. Oke, kalau gitu bottom up ya. Nah, ini gue ada satu contoh soal latihan. Ini soal latihannya gue udah bagi nih di Slack channel ini. Bisa di-download. Ini soal semester lalu kalau nggak salah. Terus sebagai note juga nih kalian kalau pengen lihat-lihat boleh. Terus mungkin jangan kaget kalau lihat soal nomor 4. Kebetulan soal nomor 4 nih, soal ini tuh kita nggak diajarin di semester ini. Oke, oke masuk ke materi bottom up parsing. Nih, biasanya di soal bottom up parsing itu kita dikasih grammar. Grammarnya nih kebetulan di soal kita cuma ada dua, P sama H. Nah, dari dua grammar ini kita perlu bikin apa? Diagram transisi, tabel SLR, terus parsing. Ntar dikasih ada inputan parsing apa gitu. Kita mulai dari A dulu nih. A, dia disuruh bikin diagram transisi operasi. Goto. Nah, buat bikin diagram ini, step paling pertama yang kita mau lakuin itu apa? Kita mau pisah-pisahin grammar ini dulu nih. Jadi kan kalau kita lihat di sini grammar kita ada dua, ada P sama H. Tapi kita kalau lihat P ini dia ada dipisah gini, ada atau nih. P itu tuh antara dia menghasilkan H atau P itu juga menghasilkan P, B, D, H. Yang mau kita pisah itu antara PH sama PBDH ini. Jadi kalau gue tulis di sini P menghasilkan H atau PBDH. Nah, ini mau gue pisah jadi P yang menghasilkan H aja dan P yang menghasilkan PBDH gitu. Dipisahnya berdasarkan ataunya ya. Jadi misal kalau tadi kita lihat di sini ada H yang menghasilkan A dan ada H yang menghasilkan buka kurung P tutup kurung. Ini mau kita pisah juga menjadi apa? H yang menunjuk ke A doang sama H yang menunjuk ke buka kurung P sama tutup kurung gitu. Nih, sekarang kan udah kita jabarin semua nih, udah kita pisah-pisahin nih. Next step-nya itu apa? Kita mau tandain nih, diangka-angkain untuk setiap grammar baru yang kita bikin nih. Ini sebagai grammar pertama, misal. Ini sebagai grammar kedua, ini yang ketiga, terus ini yang keempat gitu. Udah kita udah ini udah kita tandain nih. Kita tinggal tambahin satu grammar lagi. Grammar nol. Dia di paling atas nih. Nah, grammar nol ini apa? Pokoknya kita lihat tadi di sini grammar yang kita dikasih, produsen yang paling atas itu siapa di sini? P kan. Nah, khusus buat soal ini iterasi lagi apa? Untuk grammar yang ke nol, kita bikin P yang diaksen buat menunjuk ke yang tadi ini si P diri dia sendiri. Ini sebenarnya kayak sebagai penanda aja gitu. Kayak ini tuh kayak sebagai yang mewakili keseluruhan proses dari satu 2 3 dan 4 gitu. Soalnya kan grammar ini kan
dia tuh nggak sembarang dikasih gitu. Kenapa dia kasihnya P dulu baru H? Karena di grammar ini kita diawali dari P. P itu starting point kita. Dan kalau P itu starting point kita, seandainya kita prosesnya tuh mulai dari awal banget ya berarti sebelum P ini diterima input gitu. Makanya ini kayak sebagai perwakilan aja lah. Intinya gitu. Pokoknya kalau di awal-awal pisahin dulu, udah dipisahin kita tandain, terus tambahin yang grammar ke nol itu dari yang paling atasnya si P diaksenin unjuk ke diri dia sendiri gitu. Intinya gitu. Kita mesti punya ini dulu. Oke? Nah, kalau kita udah punya list grammar ini, kita bisa mulai bikin iterasinya. Kita mulai dari iterasi ke nol. Nih, di iterasi ke nol kita ini, kita karena mulai dari iterasi ke nol, kita mulai dari paling awal. Kayak tadi gue bilang, yang ini nih. Ini yang paling awal kita nih sekarang. Copy, kita masukin aja dulu nih ke iterasi ke nol kita. Nah, terus setiap kali kalau kita habis masukin grammar dari sini ke dalam iterasi, jangan lupa kita kasih titik gitu atau dot gitu. Gue copy dulu deh. Dot simbol. Nah, gak enak. Nah, pokoknya tiap kali kita habis ambil grammar dari sini ke dalam sebuah iterasi, kasih titik di awalnya gitu. Nah, sekarang next step-nya itu kira kita mau ngapain? Kita lihat di titik kita ini kanannya itu siapa? Kalau kanannya itu produsen atau huruf besar, kita ambil grammar dia yang dia produksi siapa gitu. Kayak misal di sini kan kanan titiknya itu P besar. Karena kanan titiknya itu P besar, kita lihat nih. P besar tuh menghasilkan siapa? H sama PPDH. Kalau gitu, ini dua juga kita masukin ke dalam. Dimasuk kita taruh, yang PPDH juga kita ambil, kita masukin ke dalam. Terus jangan lupa, setiap kali kita habis masukin grammar ke dalam iterasi, kita tambahin titik di awal. Gitu. Nah, sekarang kita lihat lagi nih. Kita kan tadi kita udah tambahin ini, kita cek ternyata kanannya ada P, kita tambahin yang P. Terus kita titikin lagi. Nah, sekarang kita cek lagi. Ini kan kanannya P. Dia nunjuk ke diri sendiri berarti kan? Ya udah, biarin. Terus kalau dia nunjuknya ke H nih, oke. Dia kan huruf besar juga dan belum ada H juga kan di sini. Kita ambil lagi, masukin H, so. Terus apa lagi sini? Yang ini juga. Oke, masuk juga yang ini. Terus jangan lupa kalau masukin dari sini ke sini, tandain titiknya di awal. Nah, sekarang kita cek lagi nih. Samping kanan titik ini huruf kecil. Oke, biarin. Kan dia bukan bukan produsen ya. Di sini juga nih, buka kurung. Biarin, dia kan bukan produsen. Oke, yaudah, gitu aja. Nah, jadi buat bikin iterasi nol kita ini udah kelar nih. Sekarang kita mau lanjut ke iterasi berikutnya. Nah, karena nanti kan kita mau tulis tangan nih di kelas. Gue sih nanti rencana mau kerjainnya kayak gini nih. Gue tulis dulu nih iterasi nol gue. Terus pas gue mau lanjut ke iterasi satu gue tulis di samping sini nih. Iterasi satu gitu misal. Nah, terus gue mau tentuin dulu nih, iterasi pertama gue itu yang menerima input apa gitu. Nah, mungkin tambahin konsep dikit nih. Pokoknya kalau bingung nih, titik ini apa? Ini tuh kayak nandain proses input kita gitu. Kan nanti kan ini mau kita parsingin nih. Kayak di soal kan dia bakal terima input A, B, D, A gitu kan. Nah, ini kayak penanda input kita udah sampai mana gitu. Jadi seandainya kalau dari banyaknya proses ini nih, grammar ini, seandainya iterasi nol itu diberikan input P misal. Kira-kira dari 5 grammar ini, yang kemungkinan supaya apa titiknya bisa geser masuk terima input tuh yang mana aja? Tentu yang kanannya titik itu yang punya P, kayak yang grammar pertama ini sama grammar yang ini gitu. Misalnya kalau gue kasih dia input H dari I0, berarti kira-kira yang menerima input yang bakal geser titiknya
itu yang kanannya ada punya H dong. Gitu. Intinya gitu, sedikit konsep. Nah, misal buat yang I1, gue sih biasa gini, gue jabarin dulu nih. Di I0, dia ada inputnya apa aja kira-kira di sini. Ada P, ada H, ada A, sama ada buka kurung. Oke, berarti nanti bakal ada 4 cabang nih ya, kira-kira. Dia kan kemungkinan bisa menerima P, H, A, sama buka kurung. Terus gue anggap iterasi nol gue tuh sebagai yang menerima input P dulu deh. Tuh. Berarti seandainya di nol gue kasih input P, siapa aja nih kira-kira yang bakal geser titiknya? Yang ini sama yang ini. Karena dia nerima input P, kira-kira gue masukin dia ke iterasi satu nih. Masuk ke iterasi satu. Ini sama ini. Masuk nih. Oke. Nah, karena I1 kan tadi yang terima input P nih. Dapat. Berarti si titik ini bergeser dong. Dia berhasil menerima input P. Berarti nanti di sini titiknya geser ke sebelah kanan dari si P. Gitu. Nah, terus jangan lupa ditarik garis nih. Si I0, kalau si I0 itu menerima input P, dia bakal ke iterasi satu. Terus siapa aja yang geser? Ya ini dua nih. Gitu. Nah, terus cek lagi nih. I1, kita udah dapat nih grammar yang menerima input P siapa aja. Sekarang kita cek paling kanan dari titik kita siapa. Ini kan gak ada apa-apa, gak ada produsen kan. Kalau gitu yaudah biarin aja. Kalau ini juga sama kan. Ini kan kanannya B kecil, bukan produsen. Kalau gitu ya udah biarin. Nah, berarti kan buat yang input P kita udah semua nih. Ini sama ini udah. Sekarang mau ke input yang berikutnya nih buat I2 misal. Nah, I2 kira-kira mau yang mana enaknya? Kita coba yang H deh. P menuju ke H. Kalau dia nerima input H, berarti ini geser nih. Selain ini nggak ada lagi kan yang nerima H. Kan ini A, ini buka kurung. Oke, berarti di I2 itu dia cuma ada si ini. P masuk, terus si ini H-nya udah dilewatin. Dia terima input. Jangan lupa ditarik garis H gitu. Nih. Terus ada siapa lagi kira-kira? A kecil. Oke, berarti misal I3 kita ini dia nerima A kecil. Berarti yang ini doang dong. Copy, masuk, terus ntar si A kecil dilewatin. Oke, tarik garis. Sat, sat, A gitu. Ini udah. Tinggal yang terakhir apa? Buka kurung. Oke, I4 kita yang nerima buka kurung. Misal, buka kurung lewat. Berarti yang ini doang nih. Copy, paste. Terus buka kurungnya dilewatin. Nah, tarik garis ke sini. Nah, terus lihat nih, ternyata habis kita masukin grammar dari sini ke sini, lihat nih, samping kanan titik kita siapa? P besar. Kan dia produsen nih. Karena dia produsen, kita ambil lagi kayak tadi dari awal sini. Yang terima yang P besar produksi ini siapa ya? H dan PBDH. Tentu ini kita copy, kita masukin ke dalam. Masuk gitu. Terus jangan lupa kasih titik di awal gitu. Terus cek lagi nih, oh samping kanannya ada H. Oke, karena samping kanannya H, kita ambil lagi si H dari sini, masukin gitu. Jangan lupa kasih titik di awal.
Hmm. Sekarang kan samping titik sini cuma A sama buka kurung. Kalau gitu dia nggak bakal ada lagi yang ditambahin. Nah, ini udah jadi nih. Berarti urusan di I0 udah kelar ya nih. I0 dia udah tahu nih semua. Dia nunjuk ke P, H, A, sama buka kurung udah ada semua nih. Berarti urusan kita di P yang iterasi 0 udah kelar. Sekarang kita lanjut ke yang di sini nih. Kita mulai dari iterasi satu dulu deh. Iterasi satu nih, kita lihat. Dia nerima input apa aja kira-kira. Ini kan di ujung nih. Gak ada, mentok, habis. Kalau itu yaudah. Terus di sini nih, dia nerima input B kecil. Oke, berarti kan ini seandainya kalau PBDH ini nerima input B kecil, dia jadi PB titik DH gitu kan. Kira-kira di sini, di diagram kita, udah ada belum yang PB titik DH? Kan belum ada ya, baru yang titik PBDH gitu. Atau baru yang baru P-nya doang dilewatin gitu kan belum ada. Kalau dia belum ada, kita bikin iterasi baru, I5 misal. Terus dia itu dari I1, di mana I1 itu kalau nerima input B kecil. Berarti yang masuk cuma ini. Lolos, terus ntar lewat deh B kecil gitu. Nah, gitu. Nah, terus di sini ada satu exception nih. Ada satu pengecualian yang khusus buat I1. Buat yang biasanya ada P aksen ini. Kalau P aksen, aduh sorry. Kalau P aksen yang dia tunjuk itu udah selesai nih. Titiknya udah di ujung. Dia masih bisa nerima satu input lagi. Inputnya itu apa? Dolar. Nah, dia masih bisa nerima input dolar. Khusus buat yang ada aksennya aja ya. Khusus yang ada aksennya. Terus dia udah selesai nih. Dia masih bisa nerima satu input lagi. Input dolar. Terus dia menunjuk ke siapa? Dia menunjuk ke acceptor. Karena tadi kan gue sempat jelasin kalau eh, ini si iterasi si grammar kita yang ke nol ini dia itu kan menunjukkan keseluruhan proses dari grammar kita. Jadi kan pada saat P ini sudah selesai, berarti kan keseluruhan dari proses kita udah selesai. Kalau dia semua udah selesai, berarti bisa dibilang accepted gitu. Parsingnya udah kelar semua. Makanya dia bisa nerima input dolar, baru kita nunjukin ke accepted gitu loh. Intinya pengecualiannya di sini aja. Buat yang ada aksennya, terus dia udah selesai gitu. Oke? Nah, lanjut ke iterasi 2. Ini iterasi satu udah kelar nih ya. Kan dia udah semua nih. Ini nerima dolar, ini dia nerima B. Nah, buat iterasi 2 nih, kira-kira dia udah nerima input apa nih? Habis ya. Dia kan udah di ujung nih. Kanannya nggak ada siapa-siapa. Terus kan dia juga bukan aksen. Dia P doang. Nggak kayak gini. Ini kan dia P aksen nih. Makanya dia masih bisa nerima input dolar pas dia habis kan. Ini kan dia bukan. Kalau dia bukan, ya udah. Berarti dia nggak nunjuk kemana-mana lagi. Dia udah selesai. Mentok di sini aja. Gitu. Lanjut ke I3. I3 sama nih kasusnya sama I2. Berarti skip aja. Lanjut ke I4. Nah, I4 lumayan banyak nih. Dia ada P, ada H, ada A kecil, ada buka kurung. Nah, kita mulai dari yang ini dulu deh, yang terima input P dulu. Ada dua ya. Seandainya kalau dia nerima input P, berarti kan si ini jadi buka kurung, P, titik, tutup kurung kan. Kira-kira di diagram kita udah ada belum nih? Yang buka kurung, P, titik, baru tutup kurung. Belum ada ya? Yang ada kan baru ini nih, titiknya dulu di awal, terus baru lewat tembus satu kurung kan. Ya udah, berarti kayak biasa. Kalau belum ada, kita baru bikin iterasi baru. Ini kita anggap iterasi ke-6 deh.
Nah, buat iterasi ke-6 ini, dia buat yang terima input P. Berarti yang ini tadi masuk, terus yang ini juga nih, masuk. Nah, terus jangan lupa, kan dia udah terima input P-nya. Dia geser. Ini juga, dia geser. Masuk, gitu. Tarik garis, ini terima input P, gitu. Nah, kira-kira ada lagi nggak nih? Yang P. Kita cek lagi nih. Samping kanannya, tutup kurung, sama B kecil. Bukan produsen ya, berarti nggak perlu ditambahin lagi ke bawah. Oke, sekarang kan yang P udah nih. Lanjut ke H deh. Seandainya kalau iterasi 4 dikasih input H, kan ini doang nih yang lewat, yang tembus. Terus ntar seandainya kalau dia terima input H, berarti kan dia jadi H titik dong. Nih, di diagram kita, udah ada belum yang P menghasilkan H, terus titik gitu? Udah ada nih ya, yang I2 nih. Karena dia udah ada, kita nggak perlu lagi bikin iterasi baru. Kita tinggal bilang aja, oh, si I4 ini nanti dia menunjuk ke I2. Jadi kalian bisa aja langsung tarik garis nih, dari I4 tarik garis ke I2. Terus dia nerima input H gitu. Tapi seandainya kalau gambarnya udah mulai ribet nih, riweh, terus ntar susah gambarnya, kalau dosen kelas LB sih dia ngizinin kita buat gini, I2 nih misal. Oke, jadi seandainya kalau I4 diterima input H, dia ke iterasi kedua yang ada di sini. Ini singkat gue diizinin sama dosen. Nah, sekarang lanjut ke yang mana lagi nih? Yang A. Nah, ini sama ya, kasusnya kayak yang PH nih. Dia yang terima input A, A kan cuma ini doang. Terus kan kita udah ada nih, seandainya kalau dia terima input A kan dia jadi A titik nih. Kita udah ada di I3. Kita tinggal bikin lagi aja yang sama. Aduh, kita tinggal bikin lagi aja yang sama. I3, terus dia nerima input A kecil, gitu. Nah, tinggal apa nih, satu lagi nih. P udah, H besar udah, A kecil udah, tinggal yang buka kurung. Nah, seandainya dia kalau menerima buka kurung, dia jadi apa nih? Buka kurung, titik, P, tutup kurung kan? Nah, karena dia jadi buka kurung, titik, P, tutup kurung, kita lihat nih, kita udah ada belum di grammar kita, di apa iterasi kita, yang kalau nerima input buka kurung, jadinya kayak gitu. Ini nggak ada buka kurungnya, ini nggak ada. Ini kan dia udah sampai mentok nih, nggak mungkin. Di sini masih awal banget. Nah, di sini nih, dia kalau nerima buka kurung, dia langsung masuk nih. Nah, kebayang nggak nih? Ini kan kalau tembus masuk buka kurung, dia jadi buka kurung titik P kan? Nah, dia jadi ini nih. Nah, berarti dia nunjuk kemana nih? Dia nunjuk ke diri dia sendiri. Balik lagi ke I4 gitu. Jadi bisa ya tarik garis gitu. Jadi ini dari I4 ke diri dia sendiri gitu. Misal, eh, melengkung deh. Nah, kalau dia terima I4. Kalau dia terima input buka kurung, dia kembali ke I4. Gitu. Nah, udah semua nih ya. Kok I4, sorry. Kalau dia nerima buka kurung. Nah, I1 udah, I2 udah, I3 udah, I4 juga udah nih. Berarti semua yang ada di sini udah kelar ya. I0 udah kelar, yang sini juga udah kelar. Sekarang kita lanjut ke yang sini nih. Accepted gak usah dicek.
I5. Nah, di sini dia nerima input apa aja nih kira-kira? Cuman D kecil ya. Terus seandainya kalau dia nerima D kecil, dia kan jadi PBD titik H kan? Belum ada ya. Kan baru ada yang P doang dilewatin sama B doang nih. Oke, kalau gitu kita bikin baru lagi aja di sini. Jadi I7. Terus dia jadi PB D titik H gitu. Soalnya kan dia nerima input D nih. Tarik garis. D. Nah, terus apalagi nih? Ya, jangan lupa dicek nih. Kita udah masukin bikin iterasi baru. Samping kanan titik kita siapa? H besar. Karena dia kan H besar, produsen kan? Kayak tadi, ambil lagi dari yang paling awal. Ada H, yang ini nih. Kita masukin nih. Terus jangan lupa, kayak biasa, kalau habis masukin sesuatu yang baru, dari sini ke dalam iterasi, kasih titik di awal. Gitu. Nah, terus cek lagi, ternyata ini huruf kecil, ini juga cuma simbol, bukan produsen. Kalau gitu udah, berarti selesai. Terus kita lihat lagi, I5, udah ya, udah kelar nih, tinggal yang D doang, kan udah di sini. Berarti urusan di I5 udah kelar. Lanjut ke I6. I6 dia terima input apa nih? Ada tutup kurung sama ada B kecil. Oke, kita kerjain yang tutup kurung dulu deh. Kalau seandainya I6 dikasih terima tutup kurung, yang bakal geser kan ini. Dia bakal geser, dia jadi buka kurung, P, tutup kurung, baru titik gitu kan. Kita belum ada ya itu grammarnya. Kita belum ada grammar yang sampai habis gitu titiknya. Kalau gitu kita bikin baru. I, kita ambil dari sini deh. I8. Dia itu jadi gini. Buka karena tutup kurungnya, dia diterima nih inputnya. Di shift, tembus. Gitu. Jadi gini deh. Terus jangan lupa kita lihat, oh kanannya kan kosong. Kalau gitu nggak usah. Kalau produsen baru kita tambahin lagi dari sini. Tinggal yang ini nih. Belum. Ini kalau terima input B kecil, dia jadi PB titik DH. Nah, kira-kira di diagram kita udah ada belum yang PB titik DH? Udah ada nih ya, yang I5 kita nih, PB titik DH. Kalau gitu gimana? Ya kita tinggal tarik garis aja dari I6 ke I5. PB titik DH. Pada saat diterima input, B. Gitu. Ini input yang ini udah, yang ini udah. Berarti urusan kita di I6 udah kelar. Nih, I5, I6 udah kelar nih. Semua di sini udah kelar nih. Lanjut ke I7, I8. Kita cek I7 dulu nih. I7 dia ada apa aja inputnya? H besar, H kecil, buka kurung. Nah, yaudah, seandainya kita terima H besar dulu deh. Ntar kan dia jadi PBDH baru titik kan. Kita belum punya nih grammar yang gitu di diagram kita. Kalau gitu kita bikin baru. Iterasi ke 9. Di mana dia terima input H besar, makanya geser deh titiknya ke sini. Gitu. Ini terima input, terima input H. Gitu. Terus cek lagi kan karena ini nggak ada siapa-siapa, berarti nggak usah perlu ditambahin. Lanjut, yang input A. Nih, H menunjuk A, kalau dia nerima input A, dia jadi A titik nih. Udah ada kita ya, A titik yang ini, I3. Kita bisa nih tarik garis ke sini. Cuman kan berantakan jadinya. Gue bikin kayak gini aja deh. Sama nih. Jadi kalau dia terima input A, dia langsung ke
I3, iterasi I3 kita kan yang ini, gitu. Terus tinggal yang buka kurung. Nah, ini juga udah ada nih. Kan dia jadi buka kurung, titik, P, tutup kurung kan. Sama kayak di I4 kita di sini nih. Oke deh kalau gitu. Tinggal, apa, sama lagi deh. Kita bikin aja deh sini I4. Daripada tarik garis jauh kan, ntar jadi berantakan. Terpusing juga kita. Soalnya kan diagram kita ini kalau udah jadi kan bakal kita pakai buat bikin SLR table-nya. Gitu. Ini kalau terima buka kurung. Nah, udah deh. Yang buat I7 udah kelar. Lanjut ke yang I8. Nah, I8 kira-kira dia nerima input apa lagi nih? Habis ya, nggak ada apa-apa nih. Terus kan dia kan bukan aksen nih. Kalau dia bukan aksen, dia nggak usah nerima dolar. Nggak bisa dia. Kalau gitu ya udah, mentok di sini aja. Berarti udah kelar. Di sini. Tinggal yang I9. Di I9 sini, gimana nih? Dia udah mentok, terus dia bukan aksen nih. Oh, ya udah. Ya udah, kalau gitu dia mentok. Dia nggak bisa nerima input lagi. Selesai deh. I9 udah kelar, terus nggak ada lagi. Oke, berarti diagram kita udah jadi. Kayak gini diagramnya. Mungkin nanti biar rapih, kalian bisa kotak-kotakin gitu. Ini gue coba kotakin deh. Sat, 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 line. Nah, gini deh. Kira-kira ada yang mau ditanyain lagi nggak? Ada yang perlu ditanyain nggak? Buat bikin diagram transisi. Mungkin gue rangkum dikit. Step pertama, dipisahin. Habis dipisahin, kita angka-angkain. Habis kita angkain, kita tambahin iterasi yang ke nol ya. Sorry, grammar ke nol ya. Yaitu yang paling atas di aksen ke diri dia sendiri. Terus kita mulai dari iterasi ke nol. Nah, buat bikin iterasi, itu kita lihat samping kanan titiknya ada siapa. Kalau dia produsen, ditambahin terus. Gitu. Terus next step-nya, kita lihat dia ada nerima input apa aja. Kalau seandainya hasil habis dia terima input itu belum ada, kita bikin iterasi baru. Gitu. Terus buat bikin iterasi baru ya kayak tadi. Tambahin titik di awal, kita ambil dari sini, masukin, tambahin titik dari awal, terus nanti kita cek kanannya siapa gitu. Kanannya kalau produsen kita tambahin. Terus kita nentuin kita nentuin siapa sih yang masuk ke iterasi berikut itu berdasarkan penerimaan inputnya. Berarti misal kalau di I0 kan yang terima input P kan cuma ini dua nih. Yang terima input P kan cuma yang pertama sama yang ketiga nih. Berarti ntar ya mereka berdua aja yang masuk ke iterasi 0 gitu. Cuman ini satu sama tiga doang yang masuk ke iterasi ke 0. Karena di sini yang terima input H, cuma ini doang. Yang kedua, berarti dia doang yang masuk ke iterasi 2. Gitu deh, itu prosesnya diulang terus. Sampai apa? Sampai udah nggak ada lagi iterasi yang perlu kita bikin. Semuanya udah looping gitu loh. Pokoknya gitu. Ada pertanyaan? Eh, aman ya? Kalau diagram transisi kita udah kelar, kita bisa lanjut ke tabel SLR. Menurut gua, dari tiga hal yang diminta dari soal bottom up itu, paling ribet itu cuma di A. Sisanya harusnya eh, nggak terlalu ribet sih. Nggak terlalu, harusnya simple sih. Paling simple yang terakhir. Kita lanjut ke tabel SLR dulu. Tabel SLR. Oke. Buat tabel SLR, dia itu ada apa aja sih yang perlu kita tahu?
D itu bakal ada action. Terus selain action dia bakal ada satu lagi, goto. Nah, terus nanti dari action ini dia bakal pecah lagi jadi banyak. Sama goto juga gitu. Yang membedakan action sama goto itu apa? Action itu buat simbol-simbol atau lambang apa karakter-karakter yang non produsen ya, yang bukan huruf besar. Kayak misal kalau di sini ada B besar. Sorry, kalau yang kayak action tuh kayak B kecil, D kecil, A kecil, buka kurung, tutup kurung, sama jangan lupa sama dolar gitu. Oke gitu. Ini yang simbol-simbolnya. Terus nanti di sini itu yang produsennya baru Goto. Produsen tuh berarti yang kayak ini aja, yang P sama H. Udah. Nah, mungkin kalau mau digambarin tabelnya gua gimana bikinnya ya? Actionnya kan kita ada apa nih? Ada A, B, D, buka kurung, tutup kurung, dolar, P sama H. Terus ke bawah kita ada berapa iterasi nih? Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, gini deh. Dan nih, kita bikin tabel. Hmm, kayaknya kurang satu ke kanan deh. Nah, ini buat action misal. Gua merge dulu deh. Dep, cara merge gimana ya? Gue lupa dah. Apa kenapa? Merge. Iya, Gak bisa kayaknya. Ini deh. Oh bisa. nggak tahu gue belum pernah. Bisa lu di arrange di bagian lu yang bagian kanan. Ah, oh ini nih, sorry sorry. Iya, di situ. Nah itu di bawah paling bawah ada merge tuh. Oh, oke mantap. Nah, cakep, pegang merge. Ini oh, merge juga deh. Nah, oke mantap. Jadi di sini kita ada actionnya, di sini kita ada gotonya, terus ini kita ada nomornya dulu nih, nomor dari iterasi kita. Kita iterasi tadi total ada 0 sampai 9 kan? Kalau gitu 0, sorry, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gitu. Nah, terus buat action kan tadi kita ada apa aja? A kecil, B kecil, D kecil, apa lagi buka kurung, tutup kurung, sama dolar ya, jangan lupa. Terus gotonya kan kita cuma ada dua nih, antara P dan H. P, H. Nah, tabel kita udah bikin nih. Tapi buat ngerjain tabel SLR itu, sebelum kita isi-isi nih, isi-isi dari tabel kita perlu cari tahu follow post dari diagram kita dulu nih. Follow post tuh kayak materi UTS kemarin ya. Eh, mungkin sedikit apa refreshing deh. Cara nentuin follow post. Ini gue geser ke bawah deh. Cara nentuin follow post. Gue bikin tabel lagi. PH follow. Oke. Ini first. Ini follow-nya. Ini P. Ini H. Nah, nah, dah, udah. Buat ngerjain first sama follow, gue biasanya mulai dari first dulu, selalu mulai dari first dulu, baru follow. Kita perlu tahu first dulu biar kita bisa tahu follow-nya. Nah, buat first itu, gue biasa mulai dari paling bawah. Nah, buat ngerjain first itu intinya gini. Buat yang H, siapa karakter paling pertama
dari grammar yang dia hasilkan. Misalnya H. H kan menghasilkan A doang nih. Nah, A ini kan dia sebagai yang satu-satunya dan yang pertama nih. Berarti dia masuk. Kita isi A. Terus ada apa lagi? Ini kan udah nih yang begini nih. Sekarang yang ini. Ini yang paling depan siapa? Buka kurung. Oke, karena gitu kita masukin aja buka kurung gitu. Ada. Nah, berarti first post dari H kita H sama buka kurung. Udah ya. Lanjut ke P sekarang. Oke. Sekarang karakter paling utama yang dihasilkan oleh P, grammarnya itu ada apa aja? P menghasilkan H besar. Nah, lihat nih, H besar. Karena yang paling pertama dia tunjuk itu adalah produsen, si H besar. Artinya apa? Kita ambil first-nya dari si H. First-nya itu apa? A sama buka kurung. Kalau gitu kita tinggal masukin aja ke first-nya juga. Gitu. Terus dia selain H ada apa lagi nih? P menuju ke, nah paling depannya P besar nih. Ini juga produsen, tapi ke diri dia sendiri. Kalau ke diri dia sendiri gimana? Ya udah, kalau gitu nggak perlu kita hirau. Intinya ya udah gitu aja, kita skip deh gitu. Soalnya dia nunjuk diri sendiri first-nya. Ya udah deh. Dan first-nya udah nih dapat di dua. Sekarang baru kita nentuin follow. Buat nentuin follow, yang paling atas itu gue ngerjainnya dari atas sampai bawah. Terus yang paling atas itu gue kasih dolar. Harus paling atas kasih dolar. Nah, sekarang buat ngerjain follow, itu pokoknya yang diperhatiin tuh bagian sini dulu aja. Kita nggak usah sibuk ngeliat yang ini. Kita lihat bagian kanannya. Sekarang kita mau ngerjain follow-nya P. Di follow-nya P ini, kita mau lihat di bagian kanan sini, P itu posisinya ada di mana aja. P ada di sini ada. Oke. Di sini juga ada nih. Oke. Kita udah dapet nih, P kita ada dua nih. Sekarang kita mau lihat kanannya dia itu ada siapa. Kanannya itu dia ada B kecil sama tutup kurung. Kita ambil deh. Dolar, B kecil, sama tutup kurung. Gitu. Udah kan? Nah, terus sekarang kita mau cari follow-nya H. Buat follow-nya H, sekarang kita cari nih. H di mana posisinya? Di sini ada. Di sini ada. Oke. Terus kita lihat. Kanannya ada siapa? Kosong. Nggak ada siapa-siapa nih. Sebelah kanannya. Ini juga kosong nih. Oke. Kalau kosong gimana? Kalau kosong, kita ambil follow dari produsen dia. Di tempat posisi dia. Misal gue lagi fokus ke H yang ini nih. H yang ini kan kanannya nggak ada siapa-siapa nih. Karena dia kanannya nggak ada siapa-siapa, kita ambil follow dari si P gitu. Follow-nya P apa? Ini. Jadi kita ambil, masukin ke sini. Gitu. Terus kita lihat lagi nih. H yang sebelah sini juga sama kan? Kanannya nggak ada siapa-siapa. Kita ambil follow-nya P. Udah pernah kita ambil sekali. Jadi ya udah, nggak usah kita tambahin lagi. Gitu. Intinya buat nyari first follow itu gini. Kalau mau diringkas, kita anggap gini. Kalau first gue nggak usah ringkas ya kan. Pokoknya dia yang paling pertama aja. Aduh, nggak. Ngadet cok. Mouse mati ya. Aduh. Go. Ya mouse mati ya. Coba. Gue kira nge-lag tadi. Tunggu baterai. Ada baterai nggak? Ada. Nggak ada. Baterai apa? Ini apa? Gue nggak tahu. Oke guys. Gue pakai trackpad dulu deh. Nih. Gue ringkas. Kalau yang first gak usah lah ya. Kan intinya dia ambil yang paling depannya. Terus kalau di depannya produsen, kita ambil first dari produsen itu. Kalau follow, eh dia tuh ada tiga kemungkinan. Kemungkinan pertama kalau kanannya itu sebuah karakter non produsen. Kalau dia itu kanannya karakter biasa aja, dia ambil aja gitu.
masuk gitu. Terus seandainya kalau dia itu produsen gitu, atau huruf besar gitu, kita ambil first dari produsen itu. Terus seandainya kalau kanannya itu kosong, udah mentok, dia habis gitu. Berarti kita ambil follow dari produsen grammarnya. Hah? Hah? Wih, mantap. Thank you. Mantap. Ini gua ambil kasih contoh ininya deh. Jadi nanti kalau kalian lihat lagi di catatannya nggak kebingungan. Note buat ambil follow itu karakter biasa aja. Misal contohnya kayak P menunjuk ke apa ya? Misal yang mau kita cari itu yang X gitu. XA misal. Yang mau kita cari itu kan si X misal. Berarti ini gue warnain merah deh. Terus yang diambil itu yang biru gitu misal. Kita ambil yang A-nya aja gitu. Ntar A masuk ke dalam follow kita. Terus ini kasus berikutnya kalau kanannya itu Y misal. Terus kita ada produsen lain nih. Ada si Y yang menghasilkan B misal. Eh, enggak deh, sorry, sorry, sorry. Jangan, jangan. Nih, ini nih. Nah, dia gini, dia ada tiga kasus kalau kanannya itu karakter biasa, ya udah kita ambilnya masukin ke dalam follow post-nya. Kalau kanannya itu ternyata produsen, kita ambil first dari produsen. Jadi bisa kita udah tahu nih, first post-nya si Y. Berarti ntar yang masuk ke dalam follow-nya si X kita ini, itu first-nya Y. Gitu. Terus seandainya kalau di sini kasusnya kosong nih, nggak ada siapa-siapa. Kita ambil follow dari produsen grammar posisi dia. Berarti si P. Follow dari P masuk ke dalam follow-nya X gitu. Nah, paling gitu sih. Cara apa ya? Cara simpelnya lah gitu. Buat diliatin. Seandainya kalau disuruh ambil mau apa ambil follow post first post gitu. Nah, kita kalau udah tahu cara nyari first post follow post, kita udah dapet nih follow-nya. Ya udah, kita udah siap ngisi tabel SLR kita. Nah, di tabel SLR kita ini, kalau gua ngerjainnya biasa sih selalu ya pasti mulai dari nol dulu. Terus ntar gua kiri ke kanan gitu, di atas satu. Gue lihat dulu nih, eh, dari yang iterasi ke nol. Iterasi ke nol kita kan yang ini nih. Nah, iterasi ke nol kita gimana nih? Dia kira-kira ada nerima input A nggak? Kira-kira ada ya? Gue langsung dari sini deh. Kalau gini deh, simpel aja deh. I0, dia ada nerima input apa aja? Ada P, ada H, ada A, sama buka kurung kan? Nah, karena ada 4 ini, yaudah kita masukin. Kalau seandainya dia terima input P, dia kemana? Dia ke I1. Kalau dia ke H, dia ke I2 nih. Ya udah, kan P sama H, seandainya dia kalau ke P, dia ke 1. Seandainya kalau dia ke H, dia ke I2. 2. Nah, terus seandainya kalau dia ke A, dia ke I3 nih. Tapi lihat, kalau tadi kan P sama H itu kan digoto. Kalau digoto tuh kita cuma isi angka aja buat nandain. Terus, kalau di action gimana? Itu tergantung. Jadi kan kalau kita nerima input nih dari I0, titik kita kan bergeser kan. Nih, si A ini kan bergeser. Karena dia bergeser, kita bilang dia sebagai shift gitu. Karena titik kita shift ke kanan, geser.
Nah, buat A ini, A itu dia melakukan shift ke iterasi 3. Makanya nanti di sini kita tulis di sini shift S 3 gitu. Karena dia dari I0 dia nerima input A dan titiknya shift ke iterasi 3. Nah, sama halnya kayak kalau pas yang buka kurung nih. Buka kurung ke iterasi 4. Pas dia buka kurung ke iterasi 4, em, dia kan terima input buka kurung nih. Berarti yang di sini dia shift ke iterasi 4. Nah, udah kan semua inputnya udah ditulis nih. Oke deh, berarti udah semua nih. Lanjut ke iterasi yang berikutnya. Iterasi 1. Iterasi 1 ada di sini. Dia ada nerima input apa aja nih? Dolar sama B. Kalau dia nerima dolar, accepted. Kalau dia nerima dolar, nerima input B, dia ke I5. Shift ke 5. Oke, berarti kalau dia nerima input B, dia shift ke 5. Dan kalau dia ke dolar, dia ke accepted gitu. Atau ACC aja nggak apa-apa. Lanjut ke iterasi 2 nih. Nah, iterasi 2 kasusnya agak beda nih. Dia nggak ada nerima input apa-apa. Titiknya berhenti, habis di sini. Kalau kasusnya gini gimana? Kalau gini, kita bukan shift, tapi kita reduce, R. Nah, kalau reduce tuh gimana? Pertama kita lihat dulu nih. Kita bakal nge-reduce grammar PH. Kita lihat nih, PH tadi ini grammar ke berapa? Grammar ke 1. Nanti berarti yang bakal kita input ke dalam tabel kita itu reduce 1. Karena PH kan udah mentok nih, udah selesai dimentok, udah di akhir. Terus PH itu dia iterasi ke, grammar ke 1 gitu. Kita bakal isi R1, reduce 1. Nah, kita isi ke kolom yang mana nih? R1-nya. Kita isi berdasarkan follow-nya. Tadi kan kita grammar ke 1 kan produsernya P nih. Kita lihat follow-nya P siapa? Dolar, B, sama tutup kurung kan. Nah, kita bakal isi R1 itu ke dolar, tutup kurung, sama B. Gitu. Paham ya? Ini kan dia reduce karena dia di ujung. Reduce berapa? Kita lihat dari dia grammar ke berapa. Karena dia di ujung, oke, PH itu grammar ke 1, berarti ntar reduce 1. Reduce 1 isinya ke, nah karena dia produsennya P, follow-nya kan dolar B sama tutup kurung. Berarti yang kita isi itu B, tutup kurung, sama dolar, R1-nya. Gitu. Sama nih, kayak yang di sini nih. I3 juga nih. Oke, dia mentok. Kita lihat, dia itu ke berapa? HA. Oke. eh Ya, berarti reduce 3 ya. Reduce 3. Produsennya H. Kita lihat follow-nya H. Dolar, B sama tutup kurung. Oke, berarti reduce 3-nya ke dolar, B sama tutup kurung. Gitu. Lanjut ke 4. 4 dia terima input ada 4 nih. P, H, A sama buka kurung. Kalau P dia pergi ke 6. Oke. P dia pergi ke 6. Terus apa lagi nih? Kalau H dia pergi ke I2. Oke. 2. Terus kalau A kecil nih, dia ke iterasi 3. A kecil dia ke iterasi 3. Shift kan dia kan? Karena dia shift S3. Dia nggak mentok soalnya. Terus apalagi nih? Buka kurung. Oke, dia balik lagi ke diri dia sendiri. Shift 4. Oke. Dia mau buka kurung, shift 4. Gitu. Lanjut ke iterasi 5. Iterasi 5 di sini dia ada nerima input cuma D doang nih. Karena kalau dia D, dia shift ke 7. Oke. S7. Terima input D. D shift 7. Lanjut ke iterasi 6 sekarang. Iterasi 6.
dia ada dua input nih. Kalau tutup kurung shift ke 8, kalau B shift ke 5. Oke, tutup kurung shift ke 8. Terus kalau dia B shift ke 5. Gitu. Di sekarang iterasi ketujuh, gas. Iterasi ketujuh, dia ada terima input berapa? 3 nih. H. H kemana? Ke 9. Oke. H ke 9. Berarti ini. Terus apa lagi? A kecil shift ke 3. Oke. A kecil shift ke S3. Berarti shift 3. Terus tinggal yang mana nih? Buka kurung, dia shift ke 4. Oke. Buka kurung, dia shift ke 4. Nah, oke. Berarti buat yang iterasi 7 udah nih. Tinggal lanjut ke iterasi 8. Iterasi 8 mentok. Habis nih, gak ada siapa-siapa. Oke, karena dimentok, reduce. Reduce persamaan grammar yang keberapa nih? Reduce 4. Oke, produsennya H. Follow-nya H, dolar B tutup kurung. Berarti kita reduce 4 ke dolar B sama tutup kurung. Nah, I8 udah selesai. Lanjut ke iterasi 9 sekarang, terakhir nih. Dia mentok juga sampai habis. Karena mentok kita reduce. Reduce iterasi ke berapa? Grammar berapa? Grammar ke 2. Berarti kita bakal reduce 2. Reduce 2, produsennya P. Follow-nya dolar B tutup kurung. Oke, berarti kita bakal reduce 2 ke sama dolar B sama tutup kurung. Gitu. Udah deh tabelnya sederhana gitu. Perlu tentuin force sama follow-nya dulu. Habis kita tentuin first follow-nya, kita lihat untuk setiap iterasi dia ada nerima input apa aja. Ntar berdasarkan input itu kita isi deh dia. Kalau seandainya dia bergeser nih, dia itu sebuah action, bukan goto nih. Kalau goto kan kalau produsen nih, P sama H. Dan kalau P sama H berarti angka aja. Tapi kalau dia action nih kayak simbol-simbol ini, kalau dia bergeser berarti shift jadi S gitu. Bergeser ke berapa? Kalau S, kalau di bergeser kedua berarti ya dia shift 2. Dia bergeser ketiga berarti dia shift 3. Terus seandainya kalau dia mentok nih, ada grammar yang mentok. Seandainya ada grammar yang mentok, dia jadi reduce. Terus ya cara cek reduce-nya, kita lihat dia reduce ke berapa, ke apa, grammar ke berapa. Reduce grammar ke berapa, terus kita lihat produsennya follow-nya apa. Baru kita isi. Gitu. Nah, ini kebetulan soal kita ada yang kasusnya, ini kasusnya masih lumayan simple ya. Seandainya teman-teman kalau ada nemu kasus kayak gini nanti di ujian ya, dia ada kayak gini, terus nanti dia ada grammar kayak gini nih. A menunjuk apa misal, buka kurung, X tutup kurung, terus ntar dia titik, baru dia ada A, ada CD gitu misal. Nah, ini gimana nih? Dia kan pasti bakal nerima input. Dia nerima input C. Terus ada yang mentok juga. Kalau kayak gini gimana? Berarti kita kerjain yang bisa geser dulu aja nih. Misalkan dia nerima input C nih. Berarti nanti gue isi di tabel goto gue C, dia pergi kemana. Baru nanti gue cek yang reduce-nya. Pokoknya shift dulu, baru reduce. Harusnya gitu ya. Jadi nanti ada kemungkinan di tabel kita itu, selain ada reduce doang nih, nanti bisa aja tiba-tiba ada shift berapa gitu. Ada shift 3 gitu misal. Sorry, shift 2, shift 1 gitu misal. Ada kemungkinan gitu. Pokoknya gitu deh. Ada yang bingung nggak? Ada yang mau ditanya?
Aman ya? Ini tinggal yang bagian terakhir, parsing. Harusnya parsing ini yang paling simple dari step-step ini nih, paling terakhir. Nah, buat parsing ini disuruhnya ABDA C ke parsing. Nah, parsing ABDA. Nah, gue bakal bikin tabel lagi. Tabelnya itu dia ada stack, input, sama action. Gue bikin yang banyak deh. Dia bakal ada stack, nah oke, ini stack, ini inputnya, ini actionnya. Buat parsing, eh, selalu ini, selalu di stack kita taruh $0 dulu, dan di inputnya kita taruh sesuai yang diminta, ABDA, baru kita tutup dengan $. Ini stack gue, teksnya di kanan ini, inputnya gue, kanan juga lah. Sini gue kiriin. Nah, sebelum ngerjain parsing, gue mau kasih satu konsep dulu buat stack. Jadi biar nggak keliru nih, biar nggak bikin kesalahan. Intinya gini, kalau mau lihat stack itu, kita mesti lihat angka sama simbol itu satu kesatuan. Jadi misal kalau gue ada apa nih, eh 1A, 2B, 3C gitu. Seandainya gue mau menghapus B nih, kita harus anggapnya kayak angka dulu baru simbol gitu. Angka sama simbol ini dia tuh satu kesatuan. Misal gue mau hapus B, berarti 2 itu harus ikut dihapus bersama B gitu. Hilang gitu. Dia jadi 1A, 3C gitu. Misal gue ada 8D, 10R, 8Y gitu misal. Nah, gue mau hapus C nih. Berarti yang gue hapus itu, 3 itu ikut dihapus bersama C. Angka dulu, baru simbol gitu. Dia itu satu kesatuan. Hapus gitu. Gue mau hapus R. Ini 10 sama R, dia dihapus bersama. Nah, oke gitu. Ingat aja, selalu ada angka sebelum simbolnya gitu. Selalu ada angka. Oke? Nah, sekarang kita mulai lanjut coba kerjain nih. Ini gua ini dulu deh. Nah, ini kiri. Kita udah bikin stacknya gini, inputnya gini. Kita mau nentuin actionnya. Gimana cara kita nentuin action? Kita lihat dari yang paling kiri dari stack sama paling kiri dari input kita. Paling kiri stack kita itu adalah 0 dan input kita paling kiri adalah A. Kita tinggal lihat lagi di tabel atas. 0A itu siapa? S3. Shift 3. Oke, kita kasih tahu. Actionnya itu Shift 3. Kalau dia Shift 3, kalau dia Shift, nih, artinya input diterima. Berarti input kita ini diterima. Masuk ke dalam stack kita. Berarti nanti A masuk ke dalam stack kita. Nanti dia stacknya ditambahin terus ke kiri, terus nambah. Terus karena A ini masuk ke dalam stack, kita tinggal hapus. Karena kan udah shift, A-nya bergeser, pindah ke dalam stack. Terus kayak yang tadi gue bilang nih, selalu ada angka sebelum simbol nih. Si A ini dia nggak punya angka. Gimana cara kita tahu angka dia? Kita lihat lagi aja nih, tadi kan kita shift 3 nih. Karena dia shift 3, oke, berarti dia angkanya 3. Atau kita bisa pakai cara gini. Kita lihat nih tadi. Tadi A, sebelah kanannya siapa? 0 kan? Oke, kita lihat. A0 siapa tadi? S3, angkanya berapa? 3 kan? Oke, karena 3, masuk dia 3 gitu. Bisa gitu juga.
Mungkin biar cepetnya, kalau shift, ya udah angkanya itu ikutan. Di sini. A geser, shift 3, ya makanya dia jadi 3A gitu. Intinya gitu. Atau mau pakai cara yang tadi ngeliat ke kanannya juga boleh. Suka-suka. Soalnya nanti bakal ada cara yang kita pakai kayak gini. Pada saat kita reduce. Nah, kita lanjut dulu nih. Kita udah selesai yang baris pertama, kita lanjut ke baris kedua kita. Kita lihat paling kiri di sini kan 3. Terus paling kiri kita di sini B. Oke, kita lihat lagi sekarang. 3B siapa? 3B itu R3. Reduce 3. Oke, kita tulis dulu nih. Reduce. Nah, 3. Grammar ketiga kita siapa? Ini gue copy deh. Tulis ke bawah. Nih. H menunjuk A kan? Oke, kita bakal nge-reduce H yang menunjuk A. Terus karena ini bottom up parsing, kita bakal kebalik bawah ke atas nih. Jadi yang dari tadinya dulu pas kita UTS kita ngubah H menjadi A, sekarang kita kebalik. Kita mau mengubah A menjadi H. Terus kita lihat nih, di stack kita paling ujungnya kan ada A nih. Berarti kita mau menghapus si A yang tadi ada di paling ujung di sini menjadi H. Ini gue copy dulu ke sini. Nah, berarti gimana? Kan gue mau menghapus A nih. Ingat yang gue bilang tadi, A kalau gue hapus, angkanya juga dihapus bersama dia. Nah, udah kita hapus, kita ubah jadi siapa? Menjadi H. Gitu. Nah, terus lihat nih, sebelah kiri nggak ada angka nih si H. Selalu ada angka sebelum simbolnya kan? Gimana cara kita bisa nentuin angkanya? Kita lihat kanan dia siapa? 0. H0 berapa? 2. Kan? Kalau gitu kita tambahin di sini. 2 H0 dolar. Nah, terus karena di sini itu reduce, kan nggak ada yang nerima input nih, nggak di shift sama sekali. Ini tinggal kita turunin aja sama. Lanjut. 2B. 2B apa? Reduce 1. Reduce 1 persamaan 1 kita P yang menunjuk H. Oke. Reduce P yang menunjuk H. Kita mau merubah H menjadi P. H kita ada nih. Oh ada H. Oke. Kita reduce nih. Kita hapus dia. Si H-nya kita hapus sama angkanya. Dijadiin P. P-nya nggak punya nomor. Kita lihat kanan dia. P0. P0 adalah 1. Berarti dia 1P 0 dolar. Karena dia reduce, nggak ada yang shift. Sama, nggak ada yang berkurang dari input kita. Lanjut, 1B. 1B adalah shift 5. Oke, shift 5. Karena dia shift, input kita diterima nih. Masuk. B, masuk ke dalam stack kita. Nah, B-nya belum punya angka. Angkanya siapa? Bisa lihat dari shift-nya. Oh, shift 5. Oke. Atau kayak tadi, bisa lihat aja. B kan gue punya temen nih. Apa? Nggak punya angkanya nih. Kita lihat kanannya siapa? 1. B1 shift 5, angka 5 kan ya sama aja sih. Tinggal tambahin aja 5. Pokoknya gitu. Terus karena dia shift, B menghilang. Dia bergeser. Gitu. Nah, sekarang lanjut. Tinggal 5D. 5D. 5D adalah shift 7. Oke, kita shift lagi. Nah, shift 7 berarti si D geser, masuk ke dalam stack kita. Angkanya berapa? 7. Terus karena dia udah shift, D-nya menghilang. Lanjut, 7A. 7A shift 3 nih. Oke, shift lagi. Shift 3. A bergeser masuk ke dalam. Copy. A masuk. Angkanya berapa? 3. Oke. Karena dia shift, A-nya menghilang. Jadi dolar aja. Lanjut lagi. Sekarang 3 dolar. 3 dolar siapa? 3 dolar
Reduce 3. Oke, reduce. Karena reduce, kita lihat tadi reduce 3 adalah persamaannya H menuju ke A. Oke. Berarti kita mau mengubah si A menjadi H. Kita lihat nih ujung kita. Oh, ujungnya beneran nih ada A. Oke, bagus. Berarti karena ujungnya ada A, kita mau ubah si A-nya ini menjadi H. Kita hapus menjadi H. H belum punya angka nih kirinya dia. Kalau gitu gimana? Kita lihat kanannya. H7. Karena H7 adalah 9. Kita tulis 9 di sini. Ini dolar tetap dolar karena nggak di shift. Terus kita tinggal lanjut lagi. 9 dolar. 9 dolar. Yang ini nih. Reduce 2. R2. Reduce grammar kedua. Nah, reduce. Nah, dari tadi kan kita ngerjain reduce-nya kan yang sebiji-sebiji aja nih. A berubah jadi H, ini H kecil berubah jadi P. Nah, kali ini kan banyak nih, ada PBDH nih. Ini gimana? Kita lihat dari ujung-ujungnya aja. Sini ujung kanan kita siapa? H kan? Di sini ujung kiri kita siapa? H juga kan? Berarti nanti kita hapus itu. Kalian kalau nggak nilai nih. H, D, B, P. Di sini juga nih. H, D, B, P. Nah, artinya nanti H, D, B, P ini bakal kita hapus. Kita ubah menjadi P gitu. Jadi kan karena tadi di sini awalnya ada H nih. Oke, H hilang. Ada D di sini. Oke, D hilang. Ada B di sini. Oke, B-nya juga hilang. Ada P juga di sini. Oke, P-nya hilang. Habis. Kita ubah dia jadi apa? Menjadi P. Nih. Aduh, sorry ya, saya copy di sini ya. Ini semua kita hapus, dia jadi P gitu. PBDH udah kita ubah semuanya menjadi P. Terus kita jangan lupa, lihat lagi. Kan P nggak punya angka nih kirinya. Kita lihat lagi, P0 itu siapa? P0 itu 1. Nah, ini karena reduce tetap dolar. Lanjut lagi kita lihat. 1 dolar itu siapa? 1 dolar adalah ACC. Accepted. Nah, berarti selesai deh. Gitu. Ini adalah top down parsing. Gimana? Ini materi tersusah di UAS nanti. Ada yang mau ditanya lagi nggak? Kira-kira. Aman. Ada yang mau ditanya? Hmm. Bukan yang... Oh iya, aman. Ya udah deh. Gimana? Aman ya? Ini materi paling hard. Yang ini nih. Tadi. Tenang, nanti materi yang satu lagi yang bakal kita bahas itu nggak sesusah yang ini. Justru menurut gue yang paling gampang. Dosen kita juga bahkan bilang kayak ini kayak soal bonus katanya. Semudah itu katanya. Waduh. Kalau gitu aman ya buat yang bottom up. Mungkin kalau apa mau coba latihan-latihan, gue sih nggak begitu saranin ya ngerjain soal latihan yang kita pernah ngerjain di kelas tuh buat anak-anak LB. Soalnya itu kayak banyak banget dan agak musingin gitu. Tapi nggak apa-apa sih buat nyoba. Ya bebas sih suka-suka sih. Tapi mungkin kalau buat soal latihan lain, kira-kira kita ada nggak ya, Dev? Soal latihan lain, Iya, yang mungkin gua bisa ada dicoba. satu sih, tapi cuma satu soal. Oh, boleh deh nanti dibagi aja ke teman-teman. Biar nanti Oke, bisa oke. dicoba gitu. Nanti gue juga
Gue coba kerjain juga, nanti gue taruh juga pengerjaannya di catatan Droyo ini. Nanti bakal gue bagi nih. Gue bakal taruh di sini nih. Jumat lah jawabannya. Nih, iyalah. Biar Ntar, bisa nyoba dulu. ntar gue coba kerjain, terus gue taruh hari Jumat deh. Gue taruh ntar jawabannya. Biar kalian cobain dulu, ntar bisa periksa gitu. Gue taruh semua catatan kontak di sini nih. Ya, ini kalau mau langsung lompat, gue reply deh. Nah, tadi gue di file Drawio yang beda tau. Gue mesti copy semua dulu dong. Lupa gue. Copy file. Open recent. Yang mana ya? Yang ini deh. New. Hmm. Ini tadi gue udah bikin tapi jelek. Wah, delete ya lah. Yang ini lebih bagus tadi. Bottom up parsing. Copy. Nah, bisa dilihat ya guys dari link ini. Gua taruh di paling atas. Itu buat bottom up. Mungkin kalau pada pengen lihat annotated parsing, gue udah sempat bikin juga tadi di sini, boleh lihat-lihat. Gitu. Ini langsung lanjut ke berikutnya deh, yang intermediate code nih ya. Gue copy juga deh. Copy, gue masuk, bikin baru. Apa tadi namanya? Intermediate code. Oh, sorry. Nah, gimana nih? Buat bottom up, aman nih guys? Bottom up. Nanti boleh deh, nanti dibagi soal latihan lagi sama Devan, bisa coba sendiri kerjain. Jumat gue coba kasih pengerjaan gue kira-kira gimana. Biar kita bisa saling ngecek deh. Oh iya, gue belum jabarin juga kisi-kisi UAS kita nih. Ada 4 materi. Pokoknya ada bottom up parsing yang tadi kita bahas. Ada intermediate code nih yang bakal kita kerjain nanti. Terus syntax data translation sama code generating mau kita bahas besok. Oke, hari ini dua dulu. Intermediate code. Nah, soal kata dosen kelas LB itu dia bakal ada 5 soal. Kemungkinan nanti materi 5 soal tuh nanti bakal ada materi yang dipecah jadi 2 soal gitu. Itu antara kalau nggak bottom up parsing, intermediate code gitu. Antara bottom up parsing itu kan tadi dia prosesnya banyak nih, ada ini, terus bikin tabel, terus parsing lagi gitu kan. Mungkin nanti dipisah jadi beda soal. Atau mungkin yang dipisah itu intermediate code antara DAG, TAC, atau quadruple triple E. Intinya gitu. Oke, sekarang kita langsung masuk ke materi intermediate code aja ya. Biar nggak usah lama. Buat intermediate code itu, kita soal latihannya sekarang ini. A sama dengan A minus kali A plus B minus ya gitu. Nah, buat sebelum ngerjain intermediate code, kita perlu tahu derajatnya dulu nih. Derajat apa ya bilangnya ya? Operator kah gitu, gue lupa namanya. Derajat, ada derajatnya lah gitu. Maksudnya derajat, kalian tau lah ya, yang kayak kalau ditambah kali, tambah kurang kali bagi kan, kita ngerjain yang kali dulu, sama yang bagi dulu, baru yang tambah kurang kan. Nah, pokoknya derajat-derajat begituan. Nah, kalau di intermediate code, derajat itu dia kayak gini. Dia itu yang paling atas itu adalah U minus, sama kurung. Terus di bawah dari U minus sama kurung, itu baru kali, kali dan bagi. Terus di bawahnya lagi, baru yang terakhir yaitu plus dan minus. Nah, mungkin ada yang bingung nih, U minus sama minus biasa, itu bedanya apa sih? Itu kayak gini, misal kalau kayak gue bikin persamaan nih, A min B. Nah, ini kan artinya apa? Ini kan artinya A dikurangin oleh B gitu kan. Kalau gue bikin gini gimana? Minus A ditambahin B.
Ini beda loh. Sorry. Minus B ditambahin A nih misal. Nah, kalau gini gimana? Ini beda loh. Ini walaupun kan cuma A-nya ditukar doang sama B kan. Tapi ini beda. Bedanya di mana? Di sini nih. D itu minus B. Dia itu ngasih tau kalau oh ini negatif B gitu. U minus. U minus tuh yang ini nih. Minus yang ngebikin eh, variabel ini menjadi min gitu. Baru di plus sama A gitu. Bedanya di situ. Oke. Jadi kalau yang kayak minus biasa ya kita kayak minus biasa nih. Kalau U minus itu dia yang biasanya di depan angka gitu kayak minus 10, negatif berapa gitu. Intinya gitu, dia yang menegatifkan. Pokoknya gitu. Nah, buat soal ini, dia kan minta DAG, quadruple sama triple. Sini biar lengkap gue tambahin lagi deh. TAC dia ada lagi TAC. Kayak tadi di kisi-kisi kita kan dia ada DAG, TAC, quadruple sama triple. DAG, TAC, ini gue tambahin deh. Plus TAC. Nah, mungkin buat bahas soal ini kita mulai dari nentuin TAC dulu kali ya. Soalnya kalau kita udah tahu TAC-nya, kita bisa dengan mudah menggambar DAG-nya. TAC itu apa? Intinya gini, kan kita dikasih persamaan ini. A sama dengan minus A dikali A plus B dikurang sama B min C atau D. Nah ini gua SS aja deh biar gue bisa coret-coret. Nah ini kalau gue mau nentuin TAC itu gini. Gue lihat dulu nih berdasarkan derajat tadi. Pokoknya kan derajat paling atas kita itu kan U minus dan buka kurung. Di sini U minus dan buka kurung ada di mana? Ada sini satu, satu, satu. Nah, tiga kan? Oke, kita biasanya ngerjain apa? Ngerjain intermediate code itu kiri ke kanan ya. Jadi dari yang tiga tadi kita mulai dari paling kiri dulu si ini. Nah, kita lihat oh ini adalah A yang di U minus. Ingat. Kalau gitu kita anggap dia sebagai apa ya? T1 kita nih. Yang pertama kita T1. Dia itu apa? T1 adalah U minus. Gue turunin deh, ntar nambah. Di sini nih. T1 adalah U minus dari A. Oke. Atau ditulis U min aja kayak boleh deh sini gua. Gue lupa. Terus lanjut sekarang kita ke yang berikutnya nih. Ada ini nih. Buka kurung. Oke. Dalam buka kurung ini ada siapa? Ada A plus B. Oke. Kita masukin nih. Ini sebagai T2 kita. Berarti kita bisa bilang sini. Oke. T2 kita itu sama dengan apa? A plus B. Oke. A plus B. Gitu. Lanjut ke kurung kita yang berikutnya di sini. A, B min C. Oke. Ini sebagai apa? T3. T3 kita apa? B min C. T3 sama dengan B min C. Nah, sekarang udah ada lagi nggak ya? Yang U minus sama kurung. Udah semua kan? Kira-kira. Nah, berarti sekarang kita bisa lanjut ke yang kali bagi. Kita lihat kali bagi kita ada apa aja nih? Ada di sini ada satu. Di sini ada satu lagi. Oke, kita kerjain dari kiri ke kanan nih. Nah, ini kita bisa anggap si A plus B ini sekarang sebagai T2 dan si minus A ini sebagai T1. Berarti kalau dikali ini, dia jadi gimana nih? Dia sebagai T4, terus kita bisa bilang T4 itu sama dengan apa?
Kan dia udah tahu nih, ini kan T1 yang dikali sama T2. Berarti ya udah T4 kita ini T1 yang dikali sama T2. Oke, udah lanjut. Sekarang ke yang bagi nih, sini ada bagi. Oke, ini ada kita anggap sebagai T3 yang dibagi oleh D. Oke, ini kita perwakilan sebagai T5 sekarang. Nah, T5 ini apa? T3 dibagi sama D. Oke, berarti saya tulis ini T5 sama dengan T3 dibagi D. Nah, mantap. Kali bagi udah semua nih. Sisa apa nih? Ada kurang di sini. Oke, kita ambil nih semuanya nih. Set. Dia sebagai T6. T6 sama dengan apa? T4 dikurangin oleh sama T5. Oke, mantap. Nah, ini belum selesai nih kita nih. Jangan lupa nih, ada sama dengan. Ini yang paling terakhir kita lakuin. Berarti di sini tuh apa? Dia sebagai T7 nih. Enggak sih, enggak T7 sih, sorry, sorry. Ini kan kita udah ada A nih. A ini sama dengan apa? Ini semua kan udah diwakilkan sebagai T6 kan? Nah, yaudah. Kalau gitu, kita tinggal tulis deh di sini. A sama dengan T6 gitu. Sorry, sorry. Intinya gitu. Kalau ada sama dengan nih, ya udah. Kan tadi semuanya udah dijadiin nih. Ini semua udah jadiin T6 nih. Berarti di TAC kita, persamaan kita terakhir yang berarti si A itu sama dengan T6 gitu. Gitu deh. Jadi ini kalau gue tulis di sini TAC-nya nih misal buat T1, okein T2, oke, TAC, TAC-nya berarti set. Ya, ya, kok gini dah. Udahlah manual. T T1 sama dengan U minus A gitu. Terus si T2 kan sama dengan apa? A plus B kan tadi. Terus si T3 sama dengan B dikurang sama C. Terus T4 kan yang perkalian. Berarti si T1-nya dikali sama apa? T2. Oke. Terus T5 kan yang pembagian nih. Yaitu si B min C yaitu T3. T3 yang dibagi oleh D. Terus ntar T6 tuh yang terakhir nih semuanya. Semua di sini yaitu si T4 dikurang sama T5 gitu. Oke. Nah, udah deh. Buat nentuin THC gitu. Nah, ada yang bingung nggak kira-kira buat nentuin THC? Simple kan? Pokoknya kayak mau ngerjain matematika biasa, tapi kita tanda-tandain gitu. Mungkin kayak buat sedikit visualisasi juga nih. Gua coba kerjain ulang tapi pakai cara gini deh. Kan kita dapat persamaan gini nih. Oke, kita lihat tadi derajat paling kiri yang apa? Derajat paling atas U minus sama buka kurung kan. Yang paling kiri kan ini. Oke, kita anggap T1 nih sama dengan U minus A gini kan. U minus A, yaudah ini kita anggap jadi T1 gitu. Terus apa yang berikutnya? Buka kurung. Oke, kita masuk ke buka kurungnya dulu. Terus buka kurung ada apa? A plus B. Oke, kita anggap dia jadi T2 deh, sama dengan A plus B. Terus nanti ini berubah dia jadi T2. Terus ada T3 nih. Lanjut. Buat T3 dia kita ada kurung lagi di sini. Isinya ada siapa? B dikurang C. Oke. Ini sama dengan B dikurang C. Ini kita ubah. Dia berubah jadi T3. Nah, terus lanjut. Gimana lagi nih? eh Sekarang kan tinggalin kali bagi nih. Ini sama ini. Oke, dari kiri ke kanan. T1 dikali T2.
T4 deh, T4 sama dengan T1 dikali T2. Ini berubah jadi T4. Terus tinggal pembagian, T5 sama dengan apa? T3 dibagi D, oke. T3 dibagi D, ini berubah jadi T5. Terus tinggal apa? Pengurangan. Pengurangan udah kita anggap T6 sama dengan T4 dikurang sama T5. Ini berubah jadi T6. Terus habis deh, ini kan yang terakhir. Kita copy aja. Udah. Buat gambaran aja ini kira-kira. Biar paham. Paham ya kira-kira ya THC? Intinya ya gitu. Nah, kalau THC kita udah ada, kita kan disuruh gambar nih, directed Cyclic graph ini nih. Ini kalau mau gambar ini udah ada gini, itu gampang harusnya. Kita tinggal mulai aja dulu, lihat dari T1. T1 kita apa? U minus A. Oke, kita bisa bilang sini A bisa. A dia nerima proses apa? U minus. Oke. U minus. Set. Set. Oke. A menerima U minus. Dari bawah ke atas ya ini bikinnya. Terus apa lagi nih sekarang? A plus B, oke. A ditambah sama B. Berarti di sini ada B, terus ada plus. Nah, misal gini. Oke, kita tarik garis lagi aja nih. A di plus sama B gitu. Nah, ingat nih, U minus ini kan dia berarti sebagai T1 nih. Si plus yang ini dia sebagai T2. Terus apa nih lanjut? B dikurang C, oke. Tambahin lagi sini. C dikurang. Set, 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 set. B dikurang C gitu. Nah, ini buat urutannya nih, mau B di kiri atau C di kanan. Kalau nggak salah waktu itu dosennya bilang nggak masalah, tahu gua. Gue lupa lupanya. Kayaknya nggak masalah mau B dulu di kiri atau C dulu di kiri. Soalnya kan kalau C dikurang B kan dia artinya beda ya. Tapi gimana ya, gue lupa. Kayak seingat gua nggak apa-apa deh, harusnya nggak masalah. Terus tinggal apa lagi nih? T1 dikali T2. Nanti kan T1 kita kan U minus A nih, berarti ini T1 kita. T2 itu kan A plus B nih, berarti ini T2 kita kan. T1 dikali T2. Tambahin aja di sini. Kali. Berarti sini T1 kita si U minus dikali sama yang tadi hasil tambahan dari A plus B. Terus lanjut, T5 kita T3 dibagi D. T3 kan yang B min C nih, berarti yang ini. T3 dibagi D. Oke, kita bikin lagi aja di sini. D misal. D. Dia dibagi. Nah, dibagi. Gitu. Sat, sat. Gitu. Tinggal apa? T4 dikurang T5 jadi T6. T4 kita siapa? Yang tadi dikali ini kan. Ini T4. T5 kita sih ini. Yang tadi dibagi. Oke, dikurang kan. Kita tambahin sini. Dikurang. Antara T4 sama T5. T4 kita tadi yang dikali. Terus T5 kita yang tadi dibagi. Nah, terus tinggal apa nih terakhir? A sama dengan T6. Nah, ini kan T6 kita nih. A di sini nih. Ya udah, kita tinggal tarik garis nih. Sama dengan dari sini ke sini gitu. Ini gua lengkungin deh. Sat. Nah, terus dari sini ke sini gitu. Jadi deh, ini DAG-nya gitu. Nah, A pokoknya kayak gini. Simple kan ya harusnya. Nah, buat soal intermediate code itu udah sampai sini aja tuh sisanya tinggal apa?
tinggal kita bikin tabel quadruple sama triple. Tabel quadruple sama triple tuh simple. Kita bisa mulai dari quadruple dulu. Terus ingat ya, pokoknya kalau di quadruple itu dia ada 4. Dia tuh ada gini. Ada operator dulu, argumen 1, baru argumen 2. Ingat aja nih, kalau mau ngerjain quadruple sama triple, pokoknya dia bakal ada kolom operator dulu, argumen 1, terus argumen 2. Baru yang terakhirnya, kalau quadruple, terakhirnya ada result. Tapi kalau triple, dia terakhirnya nggak ada result. Yang ada nomor aja di belakang itu. Bedanya gini aja antara quadruple sama triple. Ya, bedanya gitu aja. Quadruple, dia sama-sama ada operator, argumen 1, terus argumen 2. Bedanya dia ada result, kalau quadruple di terakhir ada result. Kalau quadruple, dia di belakangnya ada nomor. Bedanya di situ aja. Terus yang kita isi itu apa? Jadi gue bikin dulu tabelnya nih. Quadruple kan dia ada OP, argumen 1, argumen 2, result. Oke, ada 4 ke kanan, terus dia TAC kita ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. 8, 4. Oke, ingat. Operator, argumen 1, argumen 2, terus resultnya. Kalau di quadruple, di triple, nanti aja deh. Pas kita udah isi-isi di sini. Soalnya kita ada cara cepet nih buat ngerjain quadruple langsung pindah ke triple. Cepet banget caranya. Bener, cuma copy-copy doang. Yoi. Terus kita mulai dulu nih. Dari TAC kita ambil dulu ke bawah deh. Nah, TAC kita yang pertama nih. Operator kita apa di sini? U minus kan? Kita tulis ini. U minus. Argumen pertamanya siapa? Si A. Nah, karena U minus ini kan dia cuma terima satu argumen. Argumen 2 nggak perlu kita isi. Terus hasilnya siapa? Hasilnya si T1. Nah, lanjut. Operator berikutnya nih. T2 sama dengan A plus B. Operatornya plus ya. Plus. Argumen satunya A. Argumen 2-nya B. Dia hasilnya ke siapa? Ke T2. Gitu. Sama nih. T3 juga gitu. Min. Terus dia B. Terus dia C. Terus hasilnya ke siapa? Hasilnya ke T3. Siapa lagi? Operatornya kali ini kali. Siapa? Argumen satunya T1. Argumen 2-nya si T kedua. Hasilnya T4. Terus apa lagi nih sekarang? Bagi. Bagi. Argumen satunya 3, T3. Argumen keduanya D. Hasilnya ke T5. Terus lanjut. Yang berikutnya operatornya minus. Minus T4 sama T5. Hasilnya T6. Nah, terus di sini agak tricky dikit nih. Di sini kan resultnya A. Udah itu terus dulu nih. Resultnya A. Terus operatornya apa? Kan sama dengan. Udah. Sama dengan. Argumen pertama, satu-satunya ya si T6. Gitu deh. Udah selesai. Jadi, quadruple kayak gitu. Simpel kan? Nah, buat ubahin quadruple ke triple, itu tinggal gini doang. Tabelnya itu hampir sama persis. Kita copy dulu nih. Bedanya apa? Tabel result ini, kita pindahin ke kiri nih. Jadi ini gue bikin satu tabel ke kiri. Satu kolom lagi di kiri. Ini sebagai nomor. Nah, tadi kan ini kan T1, T2, T3, ini sampai A ini kan. Itu ganti di 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus yang akhirnya udah ikutinnya angkanya jadi 7 gitu. Udah. Terus ini baru bisa kita hapus. Bedanya di sini. Terus kan tadi kita pakai T1, T2 nih. Sekarang kan kita pakai angka nih. Kita ubah aja. Ini T1 dia jadi angka. 1. Ini T2 dia jadi angka. 2. Terus ini 3 dia jadi T3. 3. Ini dia jadi 4.
ini jadi 5, ini jadi 6. Udah deh, kelar. Triple kita kelar, quadruple kita kelar. Pokoknya kayak gini cara ngerjainnya. Udah selesai. Ini intermediate code. Selama kita udah dapet TAC-nya, mau gambar, itu harusnya tinggal ikutin TAC. Terus mau nentuin quadruple juga ya tinggal nentuin TAC. Operatornya siapa, argumen 1, argumen 2 siapa, terus resultnya siapa. Terus ntar dijadiin triple ya tinggal diubah itu doang. Resultnya digeser jadi ke paling kiri, jadi nomor. Terus ntar yang tadi TT semua tuh jadiin angka. Udah selesai. Jadi gitu materinya intermediate code. Aman lah ya ini. Ini teman-teman boleh lihat-lihat nih, ada gue lagi lihat-lihat nih. Max, itu yang triple nggak, yang nomor 7-nya nggak kurang A-nya ya, argumennya, yang terakhir. Oh iya, lupa dikit bah. Ini ganti ya, harusnya A ya. Ya, ini gue nggak tahu kenapa dia kebalik argumennya tiba-tiba. Oh, ya udah deh ini sedikit exception dah gitu. Jadi seandainya kalau quadruple pindah ke triple nih, habis digeser gitu semua sama dengan argumen satunya jadi hasilnya gitu. Ya, gue juga nggak tahu sih kenapa dia tuker-tuker gitu. Ya pokoknya gitulah. Tapi itu 6-nya masih ada, Max. Di Apanya? argumen 2. 6-nya di argumen 2. Oh, 6-nya masih ada. Iya, tapi di argumen 2 dia. Oh, tinggal sebenarnya bolak-balik gak masalah nggak sih? Sama aja tau. Nah, itu gue nggak tahu tuh. Gue nggak tahu, tapi Eh, gue nggak tahu. bentar deh, itu yang quadruple, yang U minus Hmm. itu A-nya bukan di argumen 2 ya? Kayak mana aja boleh. Itu kemarin gue ngeliat video yang Bu Alvina itu, Hmm. kalau kalau misalnya huruf besarnya itu di kanannya operator, itu masuknya ke argumen 2. Kalau dia di Oh, kirinya operator, dia masuknya ke argumen 1. Kayak gitu. oh gitu. Ya. Boleh, boleh, boleh. Oh, jadi gitu ya. Oke, ralat nih, ralat nih. Berarti A itu masuk ke sini ya. Karena kan operator U minus itu dia di kiri dari angkanya. Oh, iya, iya. Oke. Berarti kan kalau yang ini 4 dikurang 5. 4 dikurang 5. A sama dengan 6. Oh iya benar, berarti argumen satu kan A di kiri nih. Sama dengan operator argumennya 6. Gitu. Oke, ngerti-ngerti. Oke deh. Dev, kalau gitu berarti yang sama dengan juga kebalik dong berarti. Yang T6-nya di argumen 2 ya itu berarti. Kalau iya mungkin Iya, sepertinya. seperti gitu. Tapi Oh, mungkin Kemarin ini diajarin sama Bu itu gimana ya? Beda ya? kayak gini sih. Yang T6-nya di kiri. iya, kan kita ngikutin PPT juga kan. Terus gue lihat di PPT gitu, oh ya udah. Mungkin gitu caranya. Um, Ntar kalau ada revisi kita itu lagi lah. Oke, oke, oke. Oke, Nyusul, nyusul. untuk sekarang ya ginilah cara kerjainnya. Simple lah ya buat intermediate code. Tadi bisa kan ya? Ingat aja nih guys, bottom up parsing ini penting. Kenapa penting? Eh, dosen kita bilang poin untuk bottom up parsing itu 30. Gede ya, 30. Jadi pastiin minimal kalau pas ngerjain itu eh, ada nilai tulisnya lah gitu. Jangan terlalu kosong-kosong amat gitu. Dosen dosen kelas kita nih LB ini dosen yang baik loh. Dia kayak buat tulis-tulis aja dia kayak bakal ngasih nilai loh. Gitu sih. Soalnya poin kan 30 nih, gede juga loh. Mungkin buat hari ini ya materinya ya di bottom up sama intermediate aja. Besok baru kita bahas yang syntax directed translation sama code generator. Harusnya ini dua nggak sesulit bottom up parsing.
Yang syntax directed translation ini cukup tahu pola pengerjaannya sama perlu diteliti. Kalau code generator mesti hafal em, operator-operator dari code-nya. Itu sih gitu. Ada yang mau ditanya atau? Mungkin kalau ada masih mau ditanya, lewat chat sini boleh. Gitu. Apa? Ya ini soal latihan yang lain nih. Ya lumayan banyak. Ya udah guys, itu saja untuk hari ini gue stop recording.